Ini adalah kisah seorang wanita kantoran yang menemukan butik kecil. Ini pertama kalinya wanita itu berkunjung ke daerah itu. Wanita itu lalu memasuki sebuah butik kecil yang menurutnya lucu dan unik. Saat masuk ke dalam, suasananya terlihat sepi dan tidak ada siapapun di sana. Wanita itu tidak menghiraukan itu, dia langsung melihat-lihat koleksi baju di butik itu. Dia melihat baju yang sangat dikenalnya karena pernah dia pakai sewaktu SMP dan SMA dulu. Wanita itu terlihat sangat senang. Lalu dilihatnya ada baju yang juga dikenalnya, karena pernah dipakainya saat pertunjukan piano dulu. Dia merasa heran kenapa masih ada yang menjual model seperti itu di masa ini. Dia teringat kalau baju itu dulu dibelikan ibunya untuk berkencan dengan orang yang disukainya yang bernama Hashimoto. Wanita itu jadi terkenang masa lalunya dan kangen akan masa itu. Walaupun akhirnya dia tidak jadi menyatakan perasaannya pada Hashimoto waktu itu. Setelah memilih beberapa pakaian, lalu wanita ini hendak mencobanya di kamar pas. Tetapi dilihatnya tidak ada pegawai tokonya di sana. Di depan pintu kamar pas, ada selebar kertas peringatan yang tertulis satu orang satu pakaian. Tapi wanita itu merasa tidak mengapa untuk mencoba beberapa pakaian, karena tokonya juga lagi sepi menurutnya. Karena pintu kamar itu tertutup, wanita itu merasa ada orang di dalamnya dan menunggu. Lalu wanita itu mengetuk pintu kamar pas itu dan meminta agar orang itu bisa lebih cepat dan gantian menggunakan kamar pas itu. Karena tidak ada suara, wanita itu pun membuka pintu kamar pas itu. Dan ternyata memang tidak ada orang di kamar pas itu. Wanita itu bergumam dalam hati kalau percuma saja tadi menunggu. Di kamar pas itu terlihat banyak manekin. Wanita itu pun langsung mencoba satu persatu pakaian yang dipilihnya tadi. Wanita itu merasa senang karena bisa bernostalgia dengan kenangannya dulu. Di mana semua orang memuji selera busananya dulu. Sedang asyik-asyiknya mengenang masa lalunya yang indah, tiba-tiba pintu kamar pas itu diketuk. Wanita itu tidak menghiraukan ketukan itu dan dia berfantasi tentang dirinya yang dulu menurutnya pasti dipuji-puji orang fashionnya yang keren. Setiap wanita itu mencoba tiap pakaian yang dia pilih. Wanita itu selalu berkhayal tentang masa lalunya yang pasti dipuji-puji orang banyak. Kembali terdengar pintu kamar diketuk dan seperti ada yang mencoba membuka pintu kamar itu. Tapi masih ada satu baju lagi yang ingin wanita ini coba dan ingin mengenang masa indahnya saat memakai pakaian itu. Baju terakhir yang dicoba wanita ini adalah baju yang dipakainya saat berkencan dengan orang yang disukainya yaitu Hashimoto. Wanita itu berkhayal, seandainya masa itu terulang mungkin dia bisa menyatakan perasaannya kepada Hashimoto. Kembali pintu kamar pas itu diketuk. Wanita itu merasa kesal dengan diketuknya pintu itu padahal dia baru menikmati kenangan indah dengan pakaiannya. Tiba-tiba wanita itu mendapatkan bayangan kenangan dengan Hashimoto, dan Hashimoto berulang-ulang mengatakan kalau wanita itu terlihat manis dengan pakaian itu. Kyoko wa kawaii na, Kyoko wa kawaii na, Kyoko wa kawaii na. Wanita itu merasa Hashimoto sangat baik kepadanya. Kembali Hashimoto memuji wanita itu tetapi kemudian Hashimoto di dalam kenangan wanita itu mengatakan apakah wanita itu mengira dia sungguh-sungguh memujinya. Wanita itu jadi tersentak saat Hashimoto dalam kenangannya itu mengatakan bahwa dia itu labil dan peragu. Hashimoto sangat membencinya. Hashimoto mengatakan kalau tak mungkin dirinya mau jadi pacar wanita itu. Bayangan kenangan wanita itu kemudian berubah dengan bayangan kenangan dengan orang tuanya. Ibunya mengatakan bahwa wanita itu biasa saja dan paling hanya 10 tahun bertahan bagusnya.
Ayahnya pun mengatakan kalau dia sangat kecewa dengan wanita itu. Bayangan kenangan itu terus berganti dan selalu memberi kesan dan pandangan negatif pada wanita itu. Wanita itu akhirnya tidak tahan lagi dan segera hendak membuka pintu kamar itu tetapi tidak bisa dibuka. Kembali pintu seperti ada yang hendak membukanya dan suara-suara dari kenangan wanita itu terus terdengar di kepala wanita itu. Hal aneh pun terjadi, tubuh wanita itu perlahan-lahan mulai mengeras dan tidak bisa digerakkan. Kertas peringatan pun terlepas. Beberapa waktu kemudian, di butik yang sama, ada seorang wanita yang juga hendak mencoba pakaian di kamar pas. Wanita itu pun menunggu tetapi karena merasa lama lalu dia pun membuka pintu itu. Ore? Nanda? Dan ternyata memang tidak ada orang di kamar pas itu. Wanita itu mengatakan kalau percuma saja tadi menunggu. 誰もいないじゃない。